Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'allima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-36 dari As-Sabiqun al-Awwalun, Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Nadhr bin Damdam al-Ansari al-Khazraji. Beliau paman dari Sayyidina Anas bin Malik, pelayan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik diberi nama Anas karena ikut nama pamannya, Sayyidina Anas bin Nadhr. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Anas bin Nadhr, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ghaba ammi Anas bin Nadhr an qitali Badr." Pamanku Anas bin Nadhr enggak ikut perang Badar. Faqala, kemudian beliau berkata, pamanku berkata, "Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin." Aku enggak ikut pada pertama peperangan yang engkau memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yuriyannallahu la yarayannallahu ma asna. Kalau Allah mengizinkan aku untuk bisa hadir dalam peperangan melawan orang-orang musyrik, maka Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Di sini menggambarkan keseriusan dalam keinginan menghadiri jihad fisabilillah. Ada himmah yang kuat, ada semangat yang kuat, dan menunjukkan penyesalan akan ketidakhadiran beliau dari perang Badar. Sekali lagi, yang tidak ikut perang Badar bukan berarti nggak berani, bukan berarti takut, nggak. Tapi kebanyakan dari mereka nggak tahu kalau perang, sebab awalnya memang tidak ada niatan untuk perang. Nah, disitulah banyak di antara sahabat Nabi yang tahu setelahnya, karena adanya peperangan itu, maka ada penyesalan yang sangat amat besar dari mereka. Di antaranya ini Sayyidina Anas bin Nadhr. Kalau Allah berikan aku kesempatan bisa hadir perang melawan orang-orang musyrik, maka Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Akhirnya ketika perang Uhud mulai dibuka peperangan tersebut oleh kaum muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma inni a'tadziru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku meminta tolerir kepadamu, meminta maaf, meminta ampunan atas apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu para sahabat. Jadi kalau mereka berbuat sesuatu yang di luar nalar manusia,
yang menunjukkan keberaniannya. Ya Allah, bukan kemauanku itu betul-betul semangat yang mereka miliki, keberanian yang mereka miliki. Wa abra'u ilaika mimma sana'ahu, dan aku gak ikut-ikut atas apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, kalau apa yang terjadi kepada kaum musyrikin, aku gak bertanggung jawab atas hal itu. Kemudian maju itu Sayyidina Anas bin Nadhr menghadap ke Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kaum Khazraj. Mengatakan, ya Sa'ad bin al-Mu'ad, al-jannah wa rabbin nadhar, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, surga demi Tuhannya nadhar, demi Allah surga, demi Allah surga, aku sudah mencium aromanya surga di balik perang Uhud ini. Jadi dia sudah betul-betul merasa totalitas dalam peperangan ini dan siap syahid. Bukan hanya siap syahid, sudah yakin beliau akan meninggal di dalam peperangan tersebut. Katanya Sayyidina Sa'ad, famastata'ta ya Rasulullah ma sana'a. Apa yang bisa engkau perbuat wahai Rasulullah atas apa yang dia lakukan? Hanya hentikan atau apa ya apa? Katanya Sayyidina Anas bin Malik, setelah perang itu selesai, kaum muslimin kan kalah saat itu. Ya, kaum muslimin kalah karena tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam strategi peperangannya. Hingga terbunuh kurang lebih 70 orang di dalam perang Uhud. Di antaranya adalah Sayyidina Hamzah. Ya, di antaranya adalah Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Walaupun Sayyidina Hamzah itu bukan karena nggak nurut Nabi, tapi memang sudah diincar oleh Wahsy yang dibayar oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya katanya Sayyidina Anas bin Malik, fawajadna bihi, kami dapati di tubuh pamanku Anas bin Nadhr bid'an wa thamanina dharbah bisayf au ta'nah birumhin au ramya bisahmin. Aku dapati ada 80 lebih. Bid'an itu 3 ke atas, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Itu namanya bid'un. Ada 80 lebih, antara itu sabetan pedang atau tusukan dari tombak atau busur panah. Jadi di tubuhnya ini ada 80 lebih luka yang terbuat dari tebasan pedang, tusukan tombak dan busur panah. Wa wajadnahu qad qutil, dan aku mendapati pamanku ini sudah terbunuh. Wa qad musila bihi masala bihil musyrikun. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik saat itu sudah memutilasi. Ya, bukan hanya dibunuh, dimutilasi. Fama arafahu ahad. Gak ada satupun yang tahu kalau itu pamanku. Illa ukhtuhu, kecuali saudarinya yang bernama Rubai'. Rubai' binti Nadhr, hanya saudarinya yang tahu. Dari mana tahunya? Bibanani, ngelihat dari ujung jarinya. Dilihat dari ujung jarinya, itu kelihatan bahwa ini adalah Sayyidina Anas bin Nadhr. Yang tahu hanya saudarinya, yang lainnya nggak ada yang tahu. Artinya mutilasinya nggak sembarangan mutilasi nih, sampai wajahnya tidak dikenali, tubuhnya tidak dikenali, hanya dikenali dengan ujung jarinya. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kunna nara au nadzun, kita meyakini atau mengira bahwa anna hadil ayat minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, sampai akhir ayat itu turun untuk pamanku Sayyidina Anas bin Nadhr dan orang-orang yang hadir perang Uhud
yang memiliki keseriusan dalam menghadiri perang tersebut. Ini antara orang-orang beriman ada orang-orang yang jujur, serius atas apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan apa? La yarayannallahu ma asna. Allah akan melihat apa yang aku berbuat. Nah, beliau mengatakan al jannah wa rabbin nadhar. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Beliau ucapkan itu betul-betul memang keseriusan dan semangatnya beliau diiringi dengan keberanian, sehingga apa yang diinginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang menjadi syahid di dalam perang Uhud. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki sidik, keseriusan di dalam menjalankan ketaatan, ibadah, dakwah, dan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapati sidik itu, maka kita akan dapatkan apa yang kita rencanakan. Karena itu Allah memerintahkan kita agar kita memiliki sifat sidik itu, kita kumpul bersama mereka. Wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Jadilah kalian, berkumpullah kalian bersama orang-orang yang shadiq, sehingga diri kita akan tumbuh rasa sidik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan, dalam ucapan. Apa yang kita harapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Anas bin Nadhr pengen masuk surga dan pengen syahid. Dan beliau tunjukkan itu dari setelah ketidakhadirannya di dalam perang Badar. Betul-betul ada keinginan untuk memerangi orang kafir Quraisy, orang musyrik, dan ingin mendapatkan syahadat di dalam perang tersebut. Kemudian yang kedua, kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, Kasarat Ar-Rubayyu bintun Nadhr, saudarinya Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Nadhr, yaitu Rubayy bintu Nadhr, pernah mematahkan saniyata jariyatin minal ansor, gigi apa ini? Gigi seri atau gigi taring. Gigi seri atau gigi taringnya apa namanya? Seorang budak dari Ansor, dari kaum Ansor. Akhirnya kaum Ansor tersebut, keluarganya itu minta dikisos. Ya, memang al-qatlu bil qatli wal anfu bil anfi wasinna bisinni wal juruha qisas. Ada qisasnya semuanya. Tentunya di situ ada persyaratan ya. Ada persyaratan, qisas itu ada persyaratan. Kalau lukanya seperti ini, qisasnya gimana? Ada persyaratan, ada aturan yang digariskan oleh syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka minta qisas, datang ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Otomatis ketika hal itu terjadi, Nabi memerintahkan qisas. Sayyidina Anas bin Nadhr, beliau datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. La wallahi la taksir sinnaha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah jangan pernah memecahkan giginya Rubayy binti Nadhr, saudarinya. Jadi pembelaan dari Sayyidina Anas bin Nadhr. Katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Anas, kitabullah al-qisas. Wahai Anas bin Nadhr, ketentuan Allah qisas. Mau menentang ketentuan Allah. Dari ucapan beliau, Allah gerakkan hati kaum tersebut untuk ridho dengan tidak qisas, sehingga mereka hanya mau ganti rugi. Dan memang di dalam qisas, kalau dimaafkan qisasnya itu ada tetap arsy, ganti ruginya. Kecuali kalau dimaafkan secara total. Dimaafkan secara total ya sudah, nggak ada arsy, nggak ada ganti rugi, ya nggak ada qisas.
Memang kisos itu haknya al-majni alaih, yang dilukai. Ya, korban, haknya korban. Kalau korbannya mati berarti haknya keluarganya korban. Kalau memang memaafkan kisosnya, ya arasnya, ganti ruginya. Kalau dimaafkan dua-duanya sudah bebas, gak ada apa-apa. Nah, istilahnya itu kalau zaman sekarang itu kekeluargaan, kekeluargaan. Baik aresto atau total itu kekeluargaan. Kalau hukum, ya kalau sudah melukai ya dibalas dengan melukai. Dibuat hatinya oleh Allah, keluarga ini, kaum ini semuanya ridho dan hanya menerima arsy. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, inna min ibadillah man law aksama 'ala Allahi la abarrah. Ada di antara hamba-hamba pilihan Allah, kalau dia bersumpah membawa nama Allah, Allah berikan kebaikan kepadanya. Keinginannya dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kan, Sayyidina Anas mengatakan kepada Rasulullah, la wallahi la taksir sinnah ya Rasulullah. Ya demi Allah jangan pernah patahkan giginya. Jadi keseriusannya beliau saat mengucapkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan. Tapi namanya hukum, Allah nggak akan merubah hukumnya tetap, sehingga dibuat hatinya keluarga itu menjadi luluh dan memaafkannya. Karena itu jangan pernah meremehkan seseorang. Banyak dari riwayat hal-hal yang seperti ini dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, rubba ash'as aghbar law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Terkadang itu orangnya layubah, orang nggak ngereken dia, nggak ada memperhatikan dia, nggak ada menghiraukan dia. Wujuduhu ka'adamihi, ada nggak ada dia, nggak ada bedanya bagi mereka. Tapi ini orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu ucapan yang keluar dari dia bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita untuk pandai-pandai husnudzon. Pandai-pandai husnudzon kepada siapapun. Kepada siapapun. Dan membuat kita jangan pernah sombong, merasa lebih hebat daripada yang lain. Karena terkadang orang yang dianggap remeh ternyata dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau meninggal di dalam perang Uhud dalam keadaan syahid pada tahun ketiga daripada hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita syahadah di dalam menegakkan syariat agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan kita sidik, keseriusan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi. Fatihah.